Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari kelas 03 TPLP 002. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer mengenai implementasi web server pada VPS. VPS adalah suatu bentuk layanan hosting yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk membuat server virtual yang beroperasi secara independen di dalam sebuah server fisik. Dengan VPS, pengguna dapat memiliki kontrol penuh terhadap lingkungan server virtual mereka, termasuk instalasi sistem operasi, konfigurasi, dan pengelolaan aplikasi. VPS memberikan fleksibilitas dan skalabilitas, memungkinkan implementasi web server yang efisien dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Web server adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk mengelola permintaan HTTP dan meresponnya dengan memberikan konten web. Beberapa server web umum meliputi Apache, Nginx, dan juga Microsoft IIS. Implementasi web server mencakup instalasi, konfigurasi, dan pengaturan server web di dalam lingkungan VPS. Ini termasuk langkah-langkah seperti instalasi perangkat lunak server web, konfigurasi file-file pengaturan, pengelolaan izin akses, dan mungkin juga konfigurasi keamanan. Akses SSH, Secure Shell atau biasa disebut dengan SSH, digunakan untuk mengakses VPS melalui koneksi trankripsi. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan server dan menjalankan perintah dari jarak jauh. Firewall. Firewall digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari VPS. Pada umumnya, firewall digunakan untuk memperbolehkan akses ke port tertentu yang digunakan oleh server web seperti port 80 untuk HTTP. Cloudflare. Cloudflare adalah layanan CDN atau Content Delivery Network dan keamanan web. Ini membantu meningkatkan kinerja situs web dengan mendistribusikan konten secara efisien di berbagai server di seluruh dunia. Selain itu, Cloudflare juga menyediakan fitur keamanan seperti proteksi DDoS, firewall, dan pemantauan keamanan web. Webmin adalah antarmuka pengguna berbasis web untuk mengelola sistem Linux. Dengan Webmin, pengguna dapat mengonfigurasi berbagai aspek sistem seperti server web, konfigurasi DNS, pengaturan firewall, manajemen pengguna, dan banyak lagi tanpa harus menggunakan baris perintah. Kemudian ada PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah aplikasi web berbasis PHP yang digunakan untuk mengelola basis data MySQL secara gratis. Berfungsi sebagai antarmuka administratif yang memudahkan pengguna dalam manajemen database. MariaDB adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang bersifat open source dan merupakan turunan dari MySQL. MariaDB dikembangkan oleh komunitas pengembang yang dipimpin oleh pengembang utama MySQL. Setelah Oracle Corporation mengakui MySQL, dengan kata lain, MariaDB dapat dianggap sebagai versi fork atau cabang dari MySQL yang tetap terbuka dan bebas. Kesimpulannya adalah, dalam presentasi ini kita telah menjelajahi implementasi web server sebagai elemen kunci dalam mengembangkan dan penyediaan layanan online. Melalui pembahasan mengenai konsep dasar arsitektur dan teknologi terkini, kita memahami pentingnya web server dalam menyediakan akses dan interaksi melalui internet. Dari penyelidikan ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan web server yang tepat, konfigurasi yang cermat,
dan pemeliharaan yang teratur menjadi faktor krusial untuk memastikan kinerja dan keamanan sistem secara optimal. Implementasi web server yang baik akan mendukung pengalaman pengguna yang lancar dan menyediakan fondasi yang kokoh untuk mengembangkan aplikasi web yang sukses. Kemudian untuk hasil dari prakteknya itu udah saya cantumkan di link Excel yang Bapak kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.